kalian Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Iya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Gimana, masih semangat? Masih. Belajar apa sebelum pelajaran ini? Iya. Oke, tentunya masih semangat ya. Nah, sebelum kita mempelajari materi pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas kepada saudara Rijal. Dipersilakan. Selesai. Alhamdulillah. Oke, sebelum ke pembelajaran, mari kita cek absensi terlebih dahulu. Silakan teman-teman buka handphonenya, scan QR code yang ada di depan. Silakan. Oke, ada yang tahu nggak apa yang akan kita bahas pada hari ini? Materi apa yang akan kita bahas pada hari ini? Anekdot. Mengungkapkan kritik lewat betul. Ada yang pernah menonton atau memirsa atau menyimak lawakan tunggal? Atau stand up comedy ya, sering kita dengar komedi. Siapa yang pernah kalian dengar stand up komedinya? Raditya Dika. Raditya Dika, betul, itu sangat terkenal ya, Raditya Dika. Oke, nah di sini ada pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu pengertian anekdot, pengertian lawakan tunggal atau stand up comedy kalau dalam bahasa Inggris. Lalu ada struktur teks anekdot, dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi fakta dan opini dalam teks anekdot. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengevaluasi pesan, menentukan struktur, dan menginterpretasi informasi yang terdapat pada teks anekdot sebagai salah satu cara dalam menyampaikan kritik. Di sini ada yang pernah menyampaikan kritik? Secara langsung atau menggunakan lawakan? Nah, mungkin kalian sering menggunakan mengkritik terhadap teman mungkin ya, terhadap teman atau orang yang ada di lingkungan kalian, termasuk juga pemerintah. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menyampaikan kritikan terhadap seseorang atau isu sosial dengan melalui lawakan. Oke, ada motivasi dari Winston Churchill, yaitu sukses bukanlah final, kegagalan tidak fatal, keberanian untuk melanjutkan yang diperhitungkan. Teman-teman pernah mendengar apa itu anekdot, pernah memirsa atau menyimak orang yang sedang berstand up komedi. Tentunya di dalamnya itu ada banyak sekali kritikan terhadap pemerintah, misalnya terhadap perseorangan, tapi dibalut dengan komedi. Betul sekali. Sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai teks anekdot atau lawakan tunggal, kita akan melakukan asesmen terlebih dahulu. Nah, silakan. Jempol hebat. Siap? Satu, dua, tiga. Jempol hebat. Nah, kita masuk ke materi ya. Nah, di sini ada pengertian dari teks anekdot. Teks seperti itu disebut dengan anekdot. Ya, teks anekdot adalah teks yang berisi tentang kritikan. Nah, di balik humor atau lucuan yang ditampilkan, anekdot memiliki pesan yang diharapkan dapat memberikan pelajaran kepada halayak ramai. Menyampaikan opini tapi orang lain
tersinggung itu dikira menjadi masalah. Nah, kita dapat memulainya dengan menganalisis fakta terlebih dahulu dan opini yang terdapat pada teks anekdot atau teks lain yang mengandung kritik sosial dengan sumber lain yang mendukungnya. Yang terakhir yaitu ada Koda. Boleh dong dibacakan dari Marisa. Koda adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan atau pesan moral dari cerita, seringkali berupa kritikan atau sindiran. Oke, ada yang mau mendengarkan lawakan tunggal nggak? Mau. Simak ya. Sekarang ini saya from nothing to something. Dengar. Orang yang dekat saya itu jadi lama. Bungkus yang dulunya biasanya jutek. Sekarang pagi-pagi menyapa saya. Mas Dodi, kemarin tampil di Kompas TV ya? Iya Bu, Kompas TV inspirasi Indonesia Raya. Bagus tampilannya. Sudah bayar bos? Selain itu, sekarang saya sering berinteraksi dengan orang banyak. Jadi saya harus bisa mengendalikan bau badan, bau mulut, bau badan yang bau mulut. Selain itu, tempat main saya sekarang berbeda. Dulunya saya main di warung, sekarang saya mau lah. Berani-berani ngajarin satu bibit. Padahal waktu dia meninggalkan saya, kan dia yang bawa bibit. Oke, nah itu adalah salah satu contoh bawahan tunggal yang sering kita dengar, yaitu dengan nama stand up comedy. Betul. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini ada bagaimana cara mengidentifikasi fakta dan opini dalam teks anekdot. Nah, jadi cara mengidentifikasi fakta dan opini dalam teks anekdot sebagai teks yang berisi fenomena sosial yang benar-benar terjadi di masyarakat. Anekdot tidak dapat lepas dari keakuratan sumber informasi atau fenomena yang diangkat. Kita harus memiliki sumber informasi yang memadai agar dapat menentukan apakah informasi yang disampaikan berupa fakta atau opini. Oke, sekarang kita langsung saja. Di sini ada lembar kerja peserta didik. Jadi nanti teman-teman akan Bapak bagi satu orang satu, tapi ini sifatnya kerja kelompok. Jadi untuk mengisinya itu bekerja kelompok dengan kelompok yang sudah dibagi. Gitu. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi nama. Jadi namanya juga dengan nama misal Rara bukan hanya Rara, tapi satu kelompok menulis siapa saja. Oh, baik Bapak. Lalu di sini ada seperti belajarnya, lalu ada petunjuk pengerjaannya. Di sini ada QR code yang bisa anak-anak scan, yang berisi simakan untuk kita jawabannya ada di sini gitu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang di bawah, teman-teman bisa men-scan terlebih dahulu QR code yang ada di sini. Ini berisi lawakan tunggal ya, tapi hanya audionya saja. Nah, untuk menjawabnya, kalian bisa membuka di halaman selanjutnya dan mengisi di kolom ini ya. Bisa dimengerti? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup. Jadi sekarang kita bagi terlebih dahulu ya. Dibaginya menjadi 3 kelompok saja yang berisi berarti ada 3 orang ya? Iya. Atau mau langsung saja yang lebih dekat? Tidak. Oke. Oke. Boleh di
Boleh Dewi pindah sini dulu membawa kursinya. Kalau kita mau pindah kompetisi, yang penting bebas gimana kalian enaknya, tapi harus berkelompok ya, diskusikan apa yang ada di dalam golongan tunggal yang ada di sini. Ya, nama kelompok yang beranggota. Untuk pengerjaannya 6 menit cukup? Cukup. Silakan. Untuk mulai mengerjakan. Ada yang belum mendapatkan nomor PD atau lembar kerja sendiri? Sudah. Oke. Tadi silakan di scan ya. Scan dulu suratan yang ada di PD. Lalu kalian bisa menjawab soal-soal yang ada di bawah. Silakan. Berkelompok ya. Boleh berdiskusi dengan kelompoknya. Kalau misalnya mau bilang terlebih dahulu, nanti bisa kembali lagi ke tempat masing-masing. Bisa membawa kursinya untuk mendekat ke taman kelompoknya. Jadi kelompok dulu udah. Ini lagi. Oke, baik. Kelompok 3. Bukan. Ini mama kayak kelompok 6. Enggak lah, aja. Saudara Yusuf. Mantap, alhamdulillah. Mantap. Silakan dijawab ya. Kelompok ya, mengerjakannya. Yes. Barangkali dari teman-teman yang masih bingung mengenai materi ini, saya akan bagikan slide kuliah ini ke grup ya, grup kelas ya. Pak, ini waktu ngerjain soalnya berapa lama? 6 menit. Sekarang tersisa waktu 4 menit lagi ya. Ayo semangat. Aman berapa? Aman. Ini aku masih nonton Pak. Bapak sudah beres. Yes. Ya. Oke, sudah beres. Tunggu dulu ya. Ini kelompok 3. Bagi yang belum silakan dibereskan terlebih dahulu. Sudah Pak. Sudah semuanya? Sudah. Pusing? Bingung banget? Susah? Banyak. Ya. Baik, kita tanya ya, saya akan menanya ke kelompok 1 misalnya, kelompok 2. Jadi ketika saya bertanya langsung dijawab, misal pertanyaan nomor 1 langsung dijawab oleh kelompok 1. Siap? Siap. Oke, untuk soal nomor 1 semuanya digerakkan terlebih dahulu. Oke. Analisislah unsur humor dalam teks, liburan bangunan, dan jelaskan bagaimana humor tersebut dapat menarik perhatian pembaca. Kelompok 1. Boleh. Perwakilan saja soal ya. Unsur humor dalam teks ini terletak pada penggunaan ironi dan permainan kata. Humor muncul dari kontras antara ekspektasi dan realitas yang dialami oleh tokoh ini. Contohnya, alasan-alasan lucu untuk menghindari liburan. Oke. Betul? Betul. Jawab. Untuk soal nomor kita baca saja ya, ke soal nomor 4.
Siap. Jelaskan bagaimana penggunaan ironi dalam teks ini, bukan teks ya, tadi hasil simakan ya. Hasil simakan membantu dalam membangun kelucuan cerita. Berikan contoh konkret dari hasil simakan. Boleh untuk kelompok 3 saja. Nomor 4 ya, Pak. Nomor 4 betul. Boleh, Boleh. Satu orang saja ya dari kelompok. Ya. Jawabannya ironi muncul ketika Didi menggambarkan rumah miring di depan yang bertolak belakang dengan prinsip pekerja bangunan. Ini menciptakan efek humor. Betul. Untuk kelompok kedua boleh dikumpulkan ke depan. Silakan. Mantap. Dia sampaikan saja di perwakilan kelompok depan ya. Setelah mempelajari teks anekdot, apakah ada perkembangan dari kalian mengenai materi teks anekdot? Ada, Pak. Ada. Kita mulai ya, sok Belum tahu. siapkan handphonenya. 3, 2, 1, silakan. Bisa, Pak. Bisa itu. Bisa Imam. Sudah. Wah. Yang satu namanya, yang kedua lucu, yang terakhir nama Allah. Siapa nama Allah? Yuda. Oke, alhamdulillah ya. Untuk nilainya saya lihat perkembangannya luar biasa ya. Semuanya betul tuh. Ada yang 1, 2 yang betul, yang salah cuma 1 ya. Itu alhamdulillah ya. Nanti untuk pembelajaran hari ini tidak ada remedial. Nanti untuk pengerjaan saya akan membagikan materi yang lebih dalam tentang teks anekdot. Untuk sekarang mungkin ada refleksi terlebih dahulu, barangkali ada perwakilan saja ya dari kalian, misal untuk 1, 2, 3 untuk merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Saya Pak, kalau saya masukannya soalnya saya kan terlalu pusing melihat soalnya, jadi saya mau minta kalau ada tulisan dikurangi soalnya, boleh nggak Pak? Oke, siap. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai teks anekdot juga, tapi kita akan mencoba menulis teks anekdot dan kita akan mencoba dari teks anekdot dipindahkan atau diadopsi atau dialihbahankan menjadi komik. Oke, itu untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, mungkin itu bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita akan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas dari kelas A ya. Silakan. Ya. Bisa. Sebelum menutup kelas ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Amin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.